Jadi alhamdulillah ya untuk pertama kalinya Republik ini melakukan sebuah terobosan, sebuah breakthrough bahwa kita pada akhirnya melakukan sesuatu yang disebut intervensi gizi dari negara untuk rakyat ya. Jadi diharapkan mereka-mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini hari ini ya, di kemudian hari mereka-mereka lah yang kemudian bisa membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian di hari pertama setelah kami meninjau, secara umum ya overall semuanya berjalan baik bahkan sangat baik ya. Jadi dari penyiapan bahan bakunya satu dia on time, kedua bahan bakunya memang bahan baku yang sudah disesuaikan dengan kualitas gizi ya yang diharapkan. Lalu kemudian ketika bahan baku tersebut diolah, ya, diolah juga dengan cara-cara yang memenuhi prinsip-prinsip higienitas. Artinya di sini kami sangat concern sekali dengan yang namanya food safety. Artinya di sini kami tidak ingin niat mulia Presiden Prabowo ini kemudian menghasilkan ekses ya dalam penerapannya, yang dimana ini eksesnya ini justru membahayakan anak-anak. Padahal harapan kami ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak untuk investasi pada modal manusia, terutama anak-anak Indonesia, supaya kedepannya lebih baik. Jadi kalau misalnya sampai keracunan, tentu saja ini menjadi sebuah malapetaka. Lalu kami juga sudah melihat ya bagaimana makanan tersebut didistribusikan, dan mobil-mobil atau bentor-bentor pendistribusinya itu juga sudah kami pastikan higienitasnya. Artinya mereka-mereka yang mengantarkan mobil ini sebelum mengantarkan mobil, mohon maaf, mengantarkan makanan ini sebelum mengantarkan makanan mereka sudah menyemprot terlebih dahulu box-box tempat makanan itu disimpan dengan semprotan disinfektan. Artinya higienitas yang terjaga. Lalu juga kami juga sudah memantau ke sekolah-sekolah, dan di sekolah-sekolah juga makanan ini datangnya on time ya, datangnya on time, dan pendistribusiannya juga sudah memenuhi apa yang kami harapkan, yaitu membentuk new habit atau kebiasaan baru, yaitu bercuci tangan ya, yaitu berdoa bersama sebelum makan, lalu juga berterima kasih kepada petani, kepada nelayan, kepada pekebun, kepada peternak ya, lalu kemudian makanannya baru dimakan. Dan itu semuanya juga secara umum cukup baik karena dilakukan secara on time. Nah, adapun catatan-catatan itu adalah masih ada ya anak-anak yang tidak menghabiskan makanan, itu terutama ini memang makanan yang umumnya sayur yang tidak dihabiskan. Dan ketika kami berbicara dengan kepala sekolah, memang kepala sekolah mengakui sebelum adanya program makan bergizi gratis ini, anak-anak itu umumnya makannya ya kalau nggak goreng-gorengan, mie instan, sosis yang kemudian disajikan dengan nasi dan lain-lain. Jadi memang dibutuhkan waktu buat anak-anak ya dibiasakan makan makanan bergizi, dan juga dibutuhkan waktu bagi sekolah untuk memberikan edukasi terkait dengan literasi gizi untuk anak-anak. Tapi secara umum kami menyatakan bahwa kick off atau dimulainya program makan bergizi gratis ini berjalan baik bahkan sangat baik. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Dede. Jadi kalau kita lihat kan Pak ini di rollout kemarin ini kan belum semua sekolah ya Pak ya. Artinya memang Belum. baru berapa persen kira-kira Pak yang sudah tercover nih, dan Ya, gimana Pak? jadi waktu dimulai kemarin ya tanggal 6 itu hari Senin, itu ada 190 titik. Jadi target kami memang bukan sekolah, tapi SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang di mana satu SPPG ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sepertiga gizi harian itu sebanyak 3.000 porsi. Nah, ada ya di dalam satu SPPG itu yang mendistribusikannya ke 15 sekolah, misalnya di Tanah Sareal Bogor. Nah, ini artinya memang muridnya eh, lebih sedikit di sana. Tapi kemudian di sekolah-sekolah yang jumlah murid per kelasnya mungkin lebih banyak, seperti di Palmerah nih. Saya sekarang berada di SPPG Palmerah. Ini hanya membagikan kepada 11 sekolah saja. Ada yang membagikan sampai ke 16 sekolah dan lain-lain. Ini semua bergantung kepada jumlah murid di masing-masing sekolah. Jadi tidak ada target per sekolah, yang ada adalah
target satu, SPPG tersebut harus memenuhi 3.000 porsi per hari. Lalu yang kedua, target dari negara adalah jumlah SPPG-nya. Nah, program makan bergizi gratis ini kami sebut dimulai bertahap. Bertahap artinya bagaimana? Di hari pertama itu ada 190 unit ya SPPG, atau yang bahasa awamnya adalah dapur MBG lah, gitu ya. Jadi ada 190 unit dapur MBG. Hari ini juga sudah bertambah. Besok lusa juga sudah bertambah lagi, besoknya lagi sudah bertambah, dan kami merencanakan akan ada sekitar 937 SPPG di tahap satu ini. Artinya ketika tahap satu ini berakhir di awal Maret, kami merencanakan sudah ada 937 SPPG yang melayani sekitar 3 juta orang penerima manfaat. Nah, untuk hari pertama kami mencatat ada sekitar 570 sampai dengan 600.000 penerima manfaat menurut yang kami data. Demikian, Pak.